Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka kasus korupsi penyelewengan kredit dari Bank BJB dan Bank DKI. Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Ya, selain Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto, Kejagung juga menetapkan 2 orang tersangka lainnya, yaitu Zainuddin Mapa selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 dan Diki Syahbandinata selaku Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut ada aturan yang dilanggar dalam pemberian kredit yang dilakukan Bank BJB dan Bank DKI kepada PT Sritex. Perbuatan melanggar aturan tersebut telah membuat negara mengalami kerugian sebesar lebih dari 600 miliar rupiah terkait pinjaman PT Sritex kepada 2 bank. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap DS, kemudian terhadap YM dan terhadap ISL, pada hari ini Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025, penyidik pada Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sritex Isman Tbk. Penetapan tersebut berdasarkan untuk ISL, yaitu penetapan nomor 35 tanggal 21 Mei 2025. Untuk tersangka DS berdasarkan penetapan nomor 36 tanggal 21 Mei 2025. Dan untuk tersangka YM berdasarkan penetapan nomor 37 tanggal 21 Mei 2025. Sementara ex-karyawan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex mengaku terkejut ketika mendengar penangkapan Direktur Utama PT Sritex Setiawan Lukminto. Mereka tidak takut jika penangkapan Direktur Utama PT Sritex ini berpengaruh kepada pemberian hak pesangon kepada seluruh mantan karyawan. Mantan karyawan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex, Karwi Mardianto, mengaku terkejut Direktur Utama PT Sritex, Setiawan Lukminto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung saat ini tengah mengusut dugaan korupsi terkait pemberian kredit bank kepada perusahaan tekstil PT Sritex. Karwi mengaku tidak takut jika penangkapan Direktur Utama PT Sritex ini berpengaruh kepada pemberian hak pesangon kepada seluruh eks-karyawan. Menurut saya pribadi sebagai karyawan, status kita kan sudah di PHK. Apapun yang terjadi sama grup, saya yakin kemungkinan hak kami mengenai pesangon tetap cair ya. Masalahnya kita kan statusnya sudah PHK, otomatis kan hak kami tetap akan diberikan, harusnya seperti itu. Di mata mantan karyawan, sosok Iwan Setiawan Lukminto merupakan seseorang yang tegas namun mempedulikan nasib karyawan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Kalim Mahfur, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Malam pemirsa. 6 tersangka kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ditangkap polisi. Mereka memiliki peran masing-masing dari admin grup hingga member aktif. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur.
Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Barreskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka, di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup Fantasi Sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut peran 6 tersangka dalam grup Fantasi Sedarah yang ditangkap pihak kepolisian. Yang pertama, MR. Pembuat grup Fantasi Sedarah yang menyimpan 400 konten pornografi di ponselnya. Kedua, DK mengunggah dan menjual konten pornografi di grup Fantasi Sedarah. Dan ketiga, MS membuat video asusila pribadi dengan korban. Selanjutnya keempat ada MJ, pembuat video asusila pribadi dengan korban dan menyimpannya. Kemudian kelima dan keenam ada MA dan KA, pengunduh dan pengunggah ulang konten pornografi.